ratingnya 1 sampai 10 anyway di Oh, talent up. How much yang do ada you rate? yang ada meledak Kak, 11/10. Oh my God. 11 per Thank you, 10. thank you. 11/10. Ini bukan overreaction ya. Ya, ini bukan overreaction, ini bukan lebay, bukan apapun, tapi memang itu yang kurasakan gitu. Dan aku melihatnya, ya Mhm. alhamdulillah sih, apa, itikat baik dan ketulusan Kak Amdal lah sama tim gitu kan. Halo, Habis. Oh, Well. How you doing, Bang? Everything is ya, good? it's good news, Kak. Udah jalan 2 minggu, Kak, dari first day onboarding last week, Kak. Oh, I see, alhamdulillah. But gimana? Kayak ngerasa comfortable sama perusahaan yang sekarang? Sejauh ini perusahaannya comfortable sih, mungkin karena dia lebih ke aturannya clear ya dan multinational company. Kebetulan kan aku alhamdulillah keterima di SC Johnson ya Kang ya, yang di operationnya di Hmm. land site-nya di Pulau Gadung itu sih Kang. Itu dan dan apa baru punya anak juga sih Kak, mau 3 bulan, baru mau 3 bulan. Oh, Jadi I jadi see. Siapa kerasa tahu ini sebenarnya anak. kemarin. Jadi sebenarnya kerasa kemarin itu Hmm. struggle-nya ya karena ada satu lain hal yang bikin aku tuh nggak Hmm. betah ya di perusahaan lama, harus resign gitu kan. Pas pula momennya kan dengan anak lahir di bulan Mei Hmm. kemarin gitu kan. Jadi kayak cukup struggling lah secara emosional, physically dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sih I can keluarga relate sih. keluarga kandung maupun mertua sih sangat support gitu ya. Jadi masih bisa inilah bertahan gitu Kak. Dan alhamdulillah kemarin sih baru keterima ya di tempat yang baru ini gitu. Dengan ya benefit dan Mhm. ini lah sesuai lah gitu Kak. Dan lingkungannya juga atmosfernya juga lebih mendukung lah untuk pengembangan diri untuk ada ke depannya gitu sih. Gitu sih. I see. Apalagi ini bisa dihitung global company lah ini. Betul. Dan memang aku tuh dari lama itu punya long motivation untuk di FMCG sebenarnya Kak gitu. Dan aku kemarin itu juga Hmm. tersadar kan ketika Kak Amdal di awal tuh nge-briefing mengenai apa beda nih perusahaan-perusahaan antara korporat, startup, BUMN gitu tuh baru tersadar oh iya kayak gini ya prosesnya gitu. Kok plus minusnya gitu sih. Gitu sih. Mhm. Ya perusahaan sebelumnya emangnya apa bentuknya? Sebenarnya itu di AKR Corporindo sih Kak. Jadi itu Hmm. kayak kalau Kakak tahu AKR BP yang jualan SPBU, nah itu anak perusahaannya gitu. Gitu sih Kak. Cuma memang AKR ini kan dia perusahaan lokal yang ya bukan Mhm. bermaksud apa namanya bahwa rasis atau sara ya, tapi dia itu didirikan oleh yang itu di Surabaya gitu. Itu sih I dan can ya understand agak sih. sedikit mendiskriminasi lah dengan kaum lokal gitu dari segi apa fasilitas dan sebagainya itu sih Kak gitu. Tuh, Oh, I treatmentnya. see. Aku baru baru nggak. Siapa tahu ini juga ini kan rezeki anak juga kan. Kadang Betul, bisa jadi yang aku buka rezeki. aku nyadar di beberapa poin tuh kalau soal karir is not about skill only, tapi kadang tuh memang soal hal-hal yang Di gak luar make sense. kendali ya. Heeh, Setuju. hal itu. Tapi aku percayanya sih pasti positive thinkingnya itu redirection doang, ngarahin Betul. kita ke better place gitu. Malah sebenarnya kalau So, kakak bisa lihat profile LinkedIn-ku tuh sebenarnya aku agak path career-nya tuh loncat-loncat. Sama kayak Kak Amda lah gitu yang awalnya mungkin dari backgroundnya humaniora terus tiba-tiba akhirnya nyampe ke tahap apa IT apa kerjaan IT dan sebagainya. Aku dulu awalnya background sarjana aku dulu biologi terus akhirnya biology. biologi tapi memang konsentrasinya biotek kan bioteknologi dan kepikiran S2 tuh ngambil teknik kimia karena pengen ngembangin produk high apa berbasis biobase lah dan sebagainya gitu kan. Jadi bisa lebih ke level engineering. Lulus tahun 2021 selesai S2, COVID hit hard dan itu adalah masa-masa di mana juga sulit nyari kerja ya adalah sempat semi-semi menganggur lah gitu. Bertahan hidupnya dengan cara cari-cari proyek kan sama dosen pembimbing sih. Kuliah dapat juga dosen pembimbing yang dia itu sedang merangkul anak-anak bimbingnya buat nambah-nambah uang saku gitu kan ya saya ikutin lah itu kan selama 6 bulan ya akhirnya keterima lah di tempat pertama kemarin yang di AKR itu kan gitu dan akhirnya I eh, see. itu sih jadi malah di AKR ini saya lebih banyak aku lebih banyak ngurusin itu terkait supply chain logistik gitu kayak jadi ilmu-ilmu tentang transport gudang terminal distribusi nah itu jadi banyak hal baru dan itu pun yang sekitar 40-50% itu kepake juga di tempat yang sekarang gitu Pak. Core-core ilmunya sebenarnya ya apa masih kepake, tinggal produknya aja di adjust gitu yang awalnya dulu kimia dan minyak ya sekarang itu lebih ke produk Hmm. retail gitu Kak.
Gitu sih. I Karena got aku it. memang tipe Terus orangnya senang senang belajar juga sih Kak. Jadi aku memang dari itu tuh suka ikut course-course kayak apa course apa Udemy gitu kan, Coursera. Bahkan kemarin pun ada kesempatan mhm, McKinsey Forward program itu aku ikut dan akhirnya tembus gitu kan ya. Aku mhm, join lah gitu untuk pengembangan soft skillku ya secara teorinya. Nanti baru praktekalnya di tempat mhm. yang baru ini mau aku develop gitu sih Kak. Kayak gitu. Oh, I see. Aku Mm. ikut itu juga lagi, cuma nggak aku selesaiin. Oh iya ya, karena ada deadline-nya juga tuh Kak gitu kan. Karena udah mulai, kalau nggak salah kira apa ya, Juni ya, Juni kalau nggak salah tuh deadline-nya. Juni apa Juli gitu. Jadi Mhm. mengejar itu sih Kak. Jadi ya lumayan lah kan bisa dapat notification batch-nya itu Kak ya untuk sekalian Iya, brain. heeh. Mm-mm. Aku Terus sih. sibuk banget lagi kerja sambil apa Nggak apa-apa ngembangin Kak kalau, project talent up ini. oh ya nggak apa-apa Kak kalau misalkan perlu bisa aku share kok Kak ini apanya, forward workbook-nya ya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan Kakak butuh ya. Ya siapa tahu nanti mungkin bisa Mhm, dipakai tools kan ada kayak bagian problem solving kan gitu. Misalnya ini. Gitu sih. mhm. Di company kerja, soalnya basicnya mirip kayak McKinsey gitu. Cuman Consulting. fokusnya itu, gimana ya? Think tank, jadi teman-teman PhD yang Hmm. kerja sama kita dikumpulin jadi satu. Terus problem klien kita itu kita serap, kita jadiin ini, jadiin bahan untuk riset, terus dikasih solusinya dibalikin kayak gitu dalam bentuk course yang mirip kayak McKinsey kayak gitu anyway. Jadi join pertama pengen tahu dalamnya seperti apa, ada mirip-miripnya kayak di perusahaan itu gitu. Terus Hmm. aku pengen sekalian dapetin si batch-nya itu karena kayak nyampingin batch yang aku dapat dari companyku sama dari McKinsey gitu saya atau sih kelihatan bagus tapi ternyata aku keteteran sendiri sama Ya, 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 si ya. McKinsey. McKinsey-nya Tapi lumayan sih dalam bagus sih itu. beberapa topik loh. Dan Hmm. bahkan ya Anyway, itulah. untuk ininya Hmm. Gimana? gimana gimana? Oh Dari ya nggak itu maksud, Mas Abbas dulu. maksudnya dari yang McKinsey itu kan ada kayak paling bisa aku adopsi itu adalah generatif AI itu bagaimana kita menggunakan AI untuk kita Hmm. bisa pakai di kehidupan ya termasuklah kemarin pada saat sebagai job seeker itu ya aku coba kombinasiin dengan ilmu McKinsey plus Hmm. dengan talent up. Nah, jadi misalkan gini, kayak mungkin ini juga sekalian feedback ya Kak Amdal ya. Jadi ya ketika aku Hmm. pelajari yang Sure. portal yang udah talent up bikin nih. Jadi sebenarnya advice-ku sih Kak, misalkan nih ketika seseorang itu udah lolos nih CV-nya kan ya, lolos CV-nya, habis itu mulai masuk nih ke tahap wawancara. Nah, aku biasanya tuh latihan dulu nih di ChatGPT atau Claude. Sebenarnya sih lebih enak Claude ya, meskipun bahasanya lebih Hmm. manusiawi ChatGPT. Nah, itu tuh aku selalu pakai prompt-nya itu adalah, dan aku pernah juga searching di internet, eh, besok aku akan interview dengan posisinya segi ini gitu kan, dengan nama perusahaannya ini gitu, bergerak di bisnis ini kan. Tolong cantumkan 10 pertanyaan terdiri dari 4 behavior question, 3 technical question, dan Hmm. 3 cultural fit question gitu. Disertai dengan 2 pertanyaan written nanti ke interviewer gitu. Nah, itu seringkali ketika kemarin tuh interview-interview ya untuk yang mungkin level HR dan user level itu seringkali hampir 70 sampai 80% lah Kak. Itu banyak yang relate gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang mirip gitu yang ditanyakan gitu Kak. Nah, mungkin maksudku ketika nanti I Kak see. Amdal punya apa namanya ya misalnya Kak Amdal kan juga reguler ya untuk ngadain webinar-webinar ke teman-teman yang lain. Mungkin bisa di-share tips itu Hmm. sih Kak. Adviceku itu sih. Jadi mungkin Oh, bermanfaat. nice. Nanti kalau misalkan mau dites, coba aja Kak, nanti dites gitu kan, gimana gitu hasil pertanyaannya gitu. Dan itu pun untuk yang open source ya, Hmm. maksudnya nggak harus yang berbayar, cukup lengkap Hmm. lah. Apalagi untuk cloud ya, itu sih. Hmm. Hmm. That's really good anyway. Terprediksi itu lah ya Ya, pertanyaan-pertanyaannya. terprediksi ya pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi nampak patternnya. Dan yang kedua itu apa namanya, yang mungkin perlu ditekanin ya Kak ya. Dari pengalaman pas wawancara ini dan ini juga masih untuk rangka belajarku juga sih Kak untuk ke depannya adalah Hmm. eh selalu alignkan apa namanya visi misi dan core value perusahaan dengan motivasi kita mau apply ke sana itu sih Kak. Jadi sebelum mereka mau apply perusahaan itu baiknya mereka riset dulu 3 hal itu dulu deh. Jadi visi misi, Hmm. core value-nya sama bisnisnya apa. 3 itu sih Kak yang utama. Nah, baru dari sana align nih. Kita tertarik nggak, motivasi nggak ke sana. Baru yang kedua, pengalaman Hmm. plus skill set kita ada nggak gitu Kak. Gitu. Hmm. Oh, I got it. Hmm. Heeh. Itu sih Kak. Iya sih, ini emang apa?
emang yang dibutuhin sama Mm-mm. recruiter, informasinya didapat ke kandidatnya sih. Betul, betul, betul. Ya, artinya maksudnya Mm-mm. mengconvince bahwa mereka itu apa namanya tertarik gitu, interest dengan kita gitu sih Kak, gitu. Dan Mhm, dan that's dan really good dan kalau point. bisa ya itu tadi star star untuk menjelaskan pengalaman kita tuh align-kan dengan ambil aja, misal core value banyak nih, ambil aja satu atau dua value-nya yang kita punya relate langsung lah, pernah melakukannya langsung gitu kan. Nah, dari sana kan mereka bisa Iya betul. tahu gitu Kak. Mungkin Iya betul sebagian betul. teman-teman kita mungkin nggak sadar akan hal itu gitu. Aku pun juga nggak sadar Kak. Baru sadarnya tuh, oh ya harusnya kayak begini ya gitu. Gitu sih. Mhm, mhm, mhm. Ya, got it. Hmm. Ini anyway udah kira-kira dari pertama resign terus Hmm. udah kira-kira apply atau interview udah berapa kali gitu sebelum join ke Tanap. Kalau join ke Talent Up itu udah, aku tuh udah interview sampai interview tuh 7 kali. 7 kali dan baru join Talent Up tuh pada saat interview yang kelima. Hmm, Yang kelima. dari. Dan aku sebenarnya jujur pernah ada join untuk program yang lain gitu kan, tapi ya itu Kak berseberangan dengan idenya Kak. Nah, kalau Kamda kan benar-benar fokus pilih misalkan perusahaan misalkan 3 sampai 5 habis itu kerucutkan lagi kan Kak. Nah, beda kalau yang ini Mhm, dia kayak sebar gitu loh. Satu CV yang sama untuk bidang misalkan logistik operation ke semua perusahaan gitu. Supaya nanti berharapnya ada yang dipanggil gitu. Karena kan kita nggak, karena asumsinya kita kan nggak tahu apakah apa namanya loker itu dibuka secara eksternal atau ternyata ada internal rekrutmen gitu kan Kak. Gitu. Jadi mhm, pendekatannya mhm, sih beda gitu Kak. Gitu. Cuma menurutku sih selama mhm, berjalan kemarin dari aku ini kurang efektif gitu kan. Setelah kayak mungkin satu mhm. setengah bulan gitu ya atau 2 bulan gitu. Aku tahu lagi itunya orangnya. Ya, 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 itulah kakak tahu lah orang. Ya, makanya. Eh, Soalnya dari basic rekrutmen, maksudnya aku pernah ngerekrut orang juga ya. Ini Mm. kayak gini apa nggak pembodohan publik gitu loh kan, kasihan kan orang Nah itu makanya gitu orang Kak. capek banget loh itu apply sebanyak Mm. itu. Aku sebenarnya gini juga sih Kak, apa namanya, bukan maksudnya menjudging juga kayak, cuma ketika Ya. aku udah telanjur ini aku ngeliat lagi profil si orang itu, dia ternyata backgroundnya non HR nih, gitu kan. Apa karena ketika aku Hmm. dapat informasi talent up nih, ini bukan maksudnya mengdiskreditkan Kak Amdal ya, pas aku lihat Kak Hmm. Amdal basicnya oh bukan Hmm. HR, jangan sampai kejadian yang kedua gitu kan. Tapi ketika Hmm. aku Hmm. coba-coba cari informasi dan sebagainya, oh ini lebih convincing lah gitu. Akhirnya aku apply, ternyata alhamdulillah cocok lah gitu kan dengan metode keamdal gitu. Hmm. Hmm. Itu sih Kak. Hmm. I see. Ini Mm-mm. anyway program yang aku bikin tuh karena baru berani aku buat bukan karena backgroundku sih, tapi karena udah kerja bareng sama teman-teman PhD dan segala macamnya dari Mm-mm. berbagai negara itu. Baru aku aplikasikan ya karena mereka bikin course dan aku juga ngebantu dan segala macam. Oh caranya step by stepnya yang betul-betul efektif ngebuat orang tuh walaupun tanpa tatap muka sama kita langsung bisa ngeh. Itu aku aplikasiin semua pakai psychoanalisisnya, pakai uh, neuroscience-nya kayak gimana bahannya. Mm-mm. So so far itu sih. Walaupun masih Makanya banyak yang belum aku eks- kasih. makanya exposure networking dan mungkin pengalaman kakak itu juga membantu juga Kak untuk memvalidasi metode kakak tuh mungkin lebih pas lah gitu untuk dilakukan. Mhm, mhm. Hope so, hope so. Mm-mm. Anyway. Terus kalau untuk soal ini frustasi terbesar waktu itu apa? Waktu satu proses apply dan segala macamnya. Oh, frustasi terbesarnya. Pertama mungkin background. Karena yang aku ceritain itu kan pengalaman S1 S2 aku kan eh, nggak agak melenceng nih dari bidang pekerjaan kayak bidang operation logistik, supply chain itu kan sebenarnya bidang-bidangnya anak-anak logistik dan teknik industri ya, which is di apply kayak di job street lah atau di LinkedIn itu selalu mencantumkan S1 harus ini gitu kan. Sementara aku S1-nya biology gitu kan. Nah, itu kan menjadi semacam apa ya, inferior kecemasan lah untukku gitu Kak gitu. Dan apalagi dengan Hmm, I usia aku kan see. sekarang udah nembus umur 30 ya, di mana peluang untuk MT itu sudah tertutup lah gitu. MT kan biasanya under 30 ya, paling maksimum ya 27, 28 lah gitu Kak. Benar gitu. Artinya kan itu yang membuat frustasi lah aku kan. Jadi opportunity untuk tempat baru itu kan jadi lebih sulit gitu. Mau nggak mau harus nyari yang Oh, I experience get dan it. experienceku di tempat yang kemarin itu kan
4,5 tahun ya totalnya ya. Dimana itu kayak agak nanggung gitu loh Kak gitu. Biasanya sih kalau untuk yang Hmm, middle middle experience itu bisa minimum 5 tahun gitu atau 7 tahun hmm. gitu kan Kak. Nah, itu juga yang membuat ada rasa cemas gitu Kak. Itu sih. Oh, sih. Got it sih. Hmm. Terus akhirnya tuh kenapa kayak fix banget nih mutusin buat beli si ini si talent up selain alasan yang tadi karena udah Karena itu kali mungkin sih. karena udah coba-coba tadi ya. Oh iya, karena udah coba-coba tadi, terus kayak ngelihatnya apa namanya banyak kan yang muncul-muncul lah di IG lah atau di mana di TikTok gitu kan informasi itu. Tapi kayak itu rasanya nggak pas gitu. Tapi terus ada yang mungkin dari marketingnya Kak Amdal kali yang bisa mengconvince gitu Kak dan bisa ini yang yakinin aku lah gitu untuk subscribe Talent Up gitu. Sama ini juga sih apa namanya ya Kakak bilang kan kalau misalkan apa namanya ya itu tadi kan awalnya kan kita nggak ini ya nggak apa namanya nggak langsung bayar gitu loh Kak, jadi kan kita ada kayak semacam free webinar gitu ya untuk bisa mengintroduce ini loh Mhm. program kita gini-gini. Nah itu yang membuat kita tahu nih, oh apalagi kan aku ada pengalaman di tempat-tempat sebelumnya yang kurang efektif, jadi aku bisa ngeliat nih, oh ternyata poin plusnya di sini di Kamdal ini apa namanya langsung Hmm. gamblang ngomongnya gitu, terus langsung ngebedain kalau mau bikin strategi dari awal mindsetnya dulu nih harus kita benerin gitu, karena di tempat-tempat lain itu seringkali bukan mindsetnya malah langsung caranya gitu, padahal kan awalnya basic foundationnya adalah si mindset itu kan. Nah, itu sih. Iya sih, Hmm. betul-betul banget. Aku Dan itu kesulitan yang untuk jarang, itu yang kayaknya jarang banget orang-orang di luar sana tuh nge-expose itu kan. Itu plus dengan hmm, apa namanya jam terbang ke AMDAL nih yang moving dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari BUMN, mulai dari startup, terus udah auto project di think tank group dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya oh hmm, ternyata orang ini kaya pengalaman nih. Jadi POV-nya tuh banyak lah gitu. Nah, itu yang membuat mengconvince aku juga sih Kak hmm. untuk subscribe Talent Up. Oh, I Hmm. see. Ternyata sepengaruh sepengaruh itu ya ininya kerjaan Sepengaruh, orang yang nge-coaching tuh. sepengaruh itu sih Kak, sepengaruh. Hmm. Dan ketika kakak Hmm. udah mulai menyebutkan istilah-istilah kayak apa namanya dari sisi neurolinguistik dan sebagainya tuh, oh nih apa Hmm. namanya benar-benar dilihat banget insight psychologically-nya Iya sih. Ya. Aku itu. kesulitan di bagian ini sih. Merubah kan teman-teman yang jobless kan lumayan banyak kan yang nggak dapat kerja Iya. di Mm-mm. Indo. Terus di pihak company-company itu yang banyak yang curhat juga kesulitan dapat pekerja Gap, gitu gapnya basically. itu ya kak ya. Dan ya udah yang aku temuin tuh ternyata emang mindsetnya para job seeker tuh yang bermasalah, bukan skillnya sih yang bermasalah, mindsetnya Hmm. ini loh. Dan Hmm. aku masih berusaha cari tahu akarnya apa, dari kampus nih salah ngasih brainwash atau kayak gimana, kok bisa-bisanya mereka nggak pas waktu apply kerja tuh kok nggak ada yang sesuai dengan kemauan kemauan industri gitu loh. Anyway, simpel itu sih. Kalau untuk ini momen-momen yang paling mengubah cara dari Mas Hafiz approach pas waktu apply kerja atau pas waktu proses ke rekrutmen tuh apa? Ini? Hmm. Kalau yang momen-momen yang paling ini sih kak, apa namanya yang paling berkesan itu adalah ketika eh kita tuh lebih banyak bagaimana cara kita bisa berkontribusi untuk perusahaan itu. Jangan kita misalnya menonjolkan kita bisa apa gitu. Tapi maksudnya kayak misalkan ternyata perusahaan ini kayak SC Johnson nih, dia perusahaannya kan di bidang manufaktur untuk retail sebagainya. Kebetulan posisinya logistik gitu kan. Nah, meskipun akunya beda background nih produk yang di handling, tapi ada transferable skill knowledge yang bisa aku apply-kan ke tempat perusahaan itu gitu. Jadi aku tuh lebih kayak ceritain simulasi keadaannya lah Kak. Misalkan, oh ternyata ada pengiriman delay nih. Apa nih penyebabnya? Kita tuh root cause-nya lihat, terus ininya, solusinya bagaimana, problem solvingnya seperti apa, pendekatan ke orang-orangnya mau dari vendor, mau dari internal itu seperti apa gitu Kak. Jadi apa namanya aku tuh ngelihatnya tuh interviewer itu mau itu level HR ataupun user tuh akan lebih senang clear dan concise sih Kak untuk ininya. Karena Iya sebelumnya betul sih. ketika sebelum aku join talent aku merasa kayak nggak fokus nih sama jawaban dari si interviewer gitu. Jadi aku tuh melebar kemana-mana padahal yang ditanyainnya A gitu, tapi aku bisa B, C, D malah loncat gitu dari situ. Nah itu yang mungkin memperkecil peluangku untuk bisa tembus tahap itu sih. Nah, Oke, sebisa kalau mungkin sih konkret buat itu sih, star itu sih Kak yang harus di ini. iya betul itu, Hmm. betul banget.
kalau untuk ini dibanding sama ekspektasi gaji yang sebelumnya, yang di company sebelumnya, Hmm. sama posisi yang sekarang itu gimana? Alhamdulillah sih Kak, mungkin karena rezeki anak juga sih Kak sama dari Hmm. yang di atas kali Kak, lebih baik lah better Kak. Hmm. Nah di sini tuh dari cover juga sama askes swasta gitu loh Kak. Di tempat tempat yang sebelumnya Oh, itu cuma nice. BPJS gitu kan. Itu makanya. Apalagi tau lah kalau udah punya anak itu kan kayak keran air ngalir aja kan Kak. Iya, betul betul banget lagi. Itu Tapi Kak. untuk comparing sama apa harga dari talent up dengan gaji Hmm. yang didapat cuman berapa persennya sih? Anyway, Enggak. Kalau misalkan dibilang berapa persennya, nggak nyampe inilah Kak, nggak nyampe hanya sampai 5% ya? satu sampai dua pun mungkin enggak kayak. Oh, nggak sampai. Nggak sampai. So Bermanfaat ini banget dan apa? dan kita melihatnya nggak cuma existing talent up, aku melihatnya juga Kak Amdal kan sangat berapi-api ya dan berpassion banget tuh di grup-grupnya talent up meskipun mungkin yang komen pada sepi ya Kak ya, sorry Kak ya. Jadi Mhm. kayak apa No namanya, worries, no worries. jadi kayak apa namanya, Kakak bahkan membuka modul baru ya kayak misalkan apa kemarin tuh ya, modul baru untuk yang side job income gitu kan ya, sama yang Mhm. modul untuk yang apa namanya di apa probation gitu kan kakak juga mau buka gitu kan sebelumnya belum ada gitu kan artinya kan sangat worth it Mhm. lah untuk investasi segitu kak yang dikeluarin kemarin itu karena pun juga lifetime juga pak Mhm. dan kita kan belum tentu akan misalkan nih ketika kita lulus kerja di tempat ini kan belum tentu kita akan sampai pensiun di tempat ini ya jadi ilmu itu akan Mhm. lifetime juga gitu bermanfaat terus gitu sampai masuk usia di mana kita pensiun bahkan ketika kita pensiun pun dengan kita misalkan udah membangun nih foundation untuk bisa jadi punya side job misalkan ya telah menjadi kan sekarang lagi tren ya jadi VA atau misalkan Mhm. jadi data entry atau data analis ya nah itu kan sampai kita Mhm. tua pun kalau misalkan kita capable dan kita punya networking dan kemampuan storytelling yang bagus sih ini sih Mhm. Kak bermanfaat banget gitu jadi Iya, talent iya. up itu ini banget gitu dan gede banget Kak prospek talent up untuk ke depannya nanti itu sih Kak. Iya, sure, sure. Sebetulnya yang mahal ada di ini sih, di orang-orang yang udah dapat kerja sih sebetulnya. Mm-mm. Anyway, Betul, kan mereka bakal jadi ini ya, bakal jadi network buat teman-teman yang betul, baru join gitu. betul, Terus ya udah, yang saling keterima kerja biasanya betul. saling tuker apa sih? Tukar informasi Tuker lah, loker gitu gitu juga. lokal, betul. Ya bahkan kalau Mhm. misalkan nanti ada teman-teman mungkin yang dari talent up yang ada ketertarikan gitu kan dan pas pula ada posisi yang buka gitu kan di tempatku sekarang aku juga welcome banget kan untuk sharing ke teman-teman gitu. Iya, sure. Tapi jangan yang ini ya, jangan yang mindsetnya belum dibenerin ya. Takutnya malah ngerusak Iya, iya, ngerusak apa, departemennya nanti. iya, 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 iya. Setuju, setuju. Mindsetnya dibenerin dulu. Betul, betul. Anyway. Oke, terus apa lagi ya ini? Ada beberapa list pertanyaan. Nah, kalau soal ratingnya 1 sampai 10, anyway, di Oh, talent up, how yang much do ada you rate? yang ada meledak Kak 11/10. Oh my God. 11 per Thank you, 10. thank you. 11 per 10. Ini bukan overreaction ya. Iya, ini bukan overreaction, ini bukan lebay, bukan apapun, tapi memang itu yang kurasakan gitu. Dan aku melihatnya, ya Mhm. alhamdulillah sih, apa, itikat baik dan ketulusan Kak Amdal lah sama tim gitu kan. Gitu untuk apa namanya, untuk bisa Mhm. mengekspansi. Kan biasanya orang ketika, ya mungkin di platform-platform yang lain kayak misalkan once seseorang itu udah keterima kerja nih, oke, job finish gitu kan, habis itu udah selesai gitu kan. Nah, Kak Amdal tuh Mhm. aku melihatnya tuh lebih ke visioner sih ke depannya gitu. Ini nggak akan berhenti sampai seorang itu dapat job aja gitu. Mhm. Ya, sure, sure sih. Aku Mm-mm. soalnya juga ngerasain sih waktu apa Hmm. beberapa kali aku kena layoff 2 kali. Hmm. Anyway, so I can Hmm. feel gimana orang sulit dapat kerja, terus sambil apply kerja, tapi sambil berusaha survive pakai duit saving yang tinggal ada segitu itu, let's say itu kan kayak under pressure-nya kan double-double kan, Hmm. somehow. Itu salah satu motivasi banget sih, ngebuat ekosistemnya gimana orang biar ngerasa nggak under pressure dengan kehidupan, apalagi sekarang under pressure-nya lewat presidennya sendiri juga. Itu itu orang Ya, zaman ya, sekarang ya, itu ya. mentalnya betul-betul dilatih banget sih. Benar, benar, benar. Ya, generasi sekarang tuh udah mental baja banget lah, Kak. Ini.
eh, di Gitu momen yang sekarang konsepnya. aku kayak oh my god, teman-teman semoga nggak ada yang bunuh diri. Masih. Well, sure. Terus kalau soal masalah ngerekomendasiin ke orang lain, like will you recommend to people? Terus alasannya kenapa gitu? Kalau aku bilang sih, aku pasti akan rekomendasi sih. Karena yang pertama itu alasannya tuh kontennya itu direct, direct dan concise. Artinya tidak Hmm. kurang, tidak lebih. Yang maksudnya langsung fokus kepada hal-hal yang penting lah gitu, yang kita perlukan. Misalkan kayak apa namanya, mulai dari mindset dulu nih yang pertama. Setelah dari mindset baru kita beranjak ke eh, pengalaman kerja kita yang kita tuangkan ke dalam CV gitu. Gimana kita memperoleh CV itu. Yang ketiga adalah LinkedIn. Nah, CV plus LinkedIn jadi personal branding. Baru nanti ke sana kita lihat apa nih yang kurang-kurang nih. Mungkin kita perlu asah skill kita gitu kan. Atau mungkin kita perlu perdalam lagi gitu untuk bidang yang mau kita apply gitu kan, Kak. Nah, itu kan juga di-mention juga di Talent Up gitu. Jadi kalau aku bilang sih paket komplit ya, kayak insya Hmm. Allah paket komplit. Tuh. Hmm. Dan I juga see menutup that. kemungkinan, dan juga ini apa namanya, tidak apa namanya, tidak menghaki, kan seringkali ada orang tuh, sebagian orang tuh memikir sebelah mata Kak untuk pekerjaan-pekerjaan yang kayak remote job gitu kan Kak. Nah, Hmm. itu salah satu keunggulan talent mungkin karena historical experience-nya Kak Amdal sendiri kan, jadi mengangkat remote virtual job itu tuh sebagai sesuatu yang setara dengan formal job gitu, karena tuh kadang sebagian orang tuh masih memandang sebelah mata gitu untuk yang virtual job tuh seakan-akan gitu kayak agak-agak semi pengangguran gitu loh. Jadi kayak orang tuh lebih mengejar status ketimbang ya, ya toh ujung-ujungnya juga dapat income Hmm. kan gitu kan. Juga bisa Hmm. tetap Hmm. apa memperluas network juga malah lebih luas gitu kan, karena udah mainnya ke luar Hmm. negeri global gitu kan. Cuma ya itu tadi balik lagi mindsetnya itu belum benar kan gitu. Nah, si talent up ini Hmm. udah benerin dulu dari awal nih mindsetnya. Itu sih Kak. Oh, I see. Aku baru tahu serius yang ini, yang poin yang barusan kalau orang-orang Hmm. ngelihat remote working tuh ternyata dikiranya kayak kayak kerjaan main-main kali. Ya, saya jadi itu. Dan apalagi ketika misalkan mungkin kita punya keluarga gitu atau orang tua yang mungkin belum paham terkait dengan update dunia saat sekarang gitu kan, suka ada yang begitu ya kayak, terutama teman-teman yang mungkin living di daerah gitu kan, kayak gitu. Iya betul sih. Mm-mm. Hmm. Terus ada ini nggak ada poin tambahan mungkin dari Bro Hafiz buat improvementnya si talent up ini? Mungkin kalau improvementnya Kak yang tadi itu sih Kak, yang bagian sesi wawancara ya Kak ya. Mungkin itu agak Hmm. dipertajam dikit atau bahkan mungkin bisa disimulasikan lah gitu. Misalkan contoh kita akan nanya ke audiennya atau siapa pesertanya kan, dia lagi tertarik bidang apa nih. Ah, Kakak langsung demo gitu di promnya gitu kan, ChatGPT atau di cloudnya gitu kan. Nah, habis itu nanti kan zzz gitu baru mereka akan lihat oh efeknya. Oh, ini loh khas contoh nyata real di depan layar laptop kalian gitu, bahwa eh ChatGPT Hmm. kalau ini ketika digunakan dengan baik dan bijak itu bermanfaat buat kalian. Mungkin itu yang perlu agak di strength out lah gitu Kak. Saranku sih. Terus yang kedua mungkin lebih ke ini sih Kak, apa namanya? Contoh-contoh berulang yang mungkin seringkali si apa orang-orang tuh luput gitu dalam sesi interview gitu. Misalkan dia lebih banyak, misalkan dia ceritanya tentang kelebihan dan kekurangan gitu kan. Nah, dia ngasih cerita tentang kelebihan dia, tapi dia tidak menampilkan pengalamannya apa gitu. Jadi kayak apa namanya, misalkan saya orangnya fokus dan teliti gitu, tapi dia nggak ceritakan yang bagaimana fokus dan teliti itu misalkan. Atau mungkin dia cerita kekurangan dia, tapi dia tidak ada ngasih problem solving dari dia punya kekurangan, kayak apa misalkan saya itu orangnya gampang terdistraksi nih gitu kan, tapi saya melakukan solusinya adalah membuat prioritas waktu gitu, mana yang penting urgent, mana yang enggak penting nggak urgent bisa di belakangin gitu misalkan gitu kan enggak. Nah, contoh-contoh itu mungkin kakak bisa ngambil 1 sampai 3 case lah gitu, kayak gitu, Hmm. yang paling umum Betul lah sih itu gitu betul. kakak bisa ini, itu sih kak. Nah, aku sih itu ya Hmm. yang ini ya, yang paling ini, paling paling apa namanya, paling di inilah yang perlu lah untuk dilakuin sama teman-teman gitu. Yap, 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 sure. Itu Hmm. kayak baru aku update kok ini tuh, yang minggu lalu di bagian interview untuk yang interview yang deep banget. Itu kayak yang Hmm. bro, kalau di levelnya Bro Hafiz tuh cuman perlu lihat yang bagian sampai ke inilah interview yang prompting itu, kayaknya itu cukup lah. Tapi beberapa teman-teman yang lain, aku ngelihatnya sih nggak cukup, terus makanya kayak aku lanjutin, aku terusin bikin yang lebih deep gitu. Yang aku Hmm. khawatirin di awal malah
Ini kalau materinya terlalu banyak tuh orang-orang overwhelming gitu loh. Iya, bisa jadi, bisa. Hmm. Pertama gitu, tapi pas waktu aku melihat, oh ternyata orang-orang masih belum bisa memanfaatkan ini ya AI-nya dengan Hmm. baik. Hmm. Semakanya Hmm. aku tambahin lagi kemarin agak banyak gitu. Mm-mm. Bahkan nanti mungkin kakak bisa bikin kayak apa semacam template lah misalkan jadi kayak menyuruh AI-nya itu seperti apa gitu ketika kita mencoba untuk meningkatkan success rate dari kita keterima misalkan gitu ya di satu posisi di perusahaan X gitu. Nah, mungkin kayak ke apa namanya kalimat promnya gitu lah jadi sehingga mereka tuh lebih mudah kasarnya kayak copy paste gitu tinggal mereka tuh menyesuaikan gitu. Logic thinkingnya sih kak sebenarnya bukan copy paste. Itu sih. Itu udah aku suntik ke ini kok, ke Udah di. karir clarity itu loh yang Hmm. kalau udah pernah nyoba yang karir clarity tool itu diklik nanti Oh ya dia kak itu udah aplikasinya nyobain juga sih kak. eh, itu 90 kan persen nyambung tuh. langsung ke ChatGPT itu. 90% aku kemarin tuh peluangnya bisa jadi supply chain manager sebenarnya. In the next 5 years Oh lah. gitu. Iya ada ininya. Nanti aku share ke Kamdal kalau kakak curious ya untuk itunya. Sure, sure. Nice, nice though, nice though. Anyway, Tuh. paling itu yang Itu. lumayan aku bikinnya begadang sih. Iya iya sih Biar pasti sih hasilnya, kak. biar hasilnya betul-betul sesuai ekspektasiku gitu. Soalnya takut Hmm. teman-teman yang aku bisa ngerasain beberapa teman-teman agak malu-malu kan untuk Hmm. tanya ke grup atau kayak gimana. So at least karir clarity-nya itu ngebuat mereka lebih pinter dulu, terus mereka Hmm. bisa berbobot gitu nanya ke grupnya. In Hmm. case kalau ada orang-orang yang pemalu, biasanya Hmm. malu-malu itu, gengsi-gengsi itu yang menghambat. Iya iya iya. Ah, that's cool. Ini kalau ada satu hal yang nih di Mas Hafiz mau sampaikan ke orang-orang yang masih ragu buat join ke Talent Up, kira-kira mau ngomong apa? Hmm. Kalau aku sih kalimatnya adalah semakin kita ragu hidupmu akan habis dimakan waktu. Dan habis Very dimakan nice waktu, quote. umurmu juga semakin singkat. Maka dengan sisa umurmu, jadilah yang paling produktif. Dan carilah peluang-peluang yang memang sesuai dengan kebutuhan dan apa namanya sesuai dengan faktanya lah gitu. Kalau aku bilang sih gitu, Kak. Ah, good, good. Very nice quote. Hmm. Anyway, oke, very cool. Hmm. So, udah dari itu aja sih dari pertanyaanku. Mungkin dari Ah, Bro Hafiz ada yang pengen dikonsulin atau tanyain buat whatever. Feel free. Balik nih ini sih Kak, kan kebetulan Kakak ini juga sangat terima kasih sih Kak. Kakak juga memberikan kesempatan untuk kita nih ada sebagian kan masukin ke grupnya yang lolos lolos probation itu kan Hmm. Kak ya. Jadi aku kan juga probation nih Kak dalam 90 days artinya kan akan sampai itu dari akhir Juli sampai ke Oktober akhir ya Kak ya timing periodnya. Hmm. Ya, dan alhamdulillah sih dapat user yang sangat support gitu sih Kak. Sampai dia tuh membantu lewat ChatGPT. Dia tuh bikin kayak Oh, semacam nice. 30, 60, 90 days plan gitu Kak. Jadi sebenarnya matriksnya